Bab 456. Jangan blokir aku lagi. Sudahlah. Ada begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Semua ini seperti mimpi bagi Talita. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diundang ke tempat kejadian. Setelah melihat apa yang terjadi di sana, Talita merasa bahwa suasana hatinya yang tertekan sebelumnya, yang disebabkan oleh penghancuran rancangannya, telah seketika hilang. Ketika dia mengambil lebih banyak foto, kedatangannya menjadi tidak sia-sia. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan Golden Ye, serta bintang-bintang besar seperti Sandy Zhao dan Grace Lin. Di masa lalu, ketika dia adalah seorang desainer kecil, meskipun rancangannya sangat bagus, dia tidak dapat dibandingkan dengan tim papan atas itu. Apalagi memiliki kesempatan seperti ini. Setelah mengambil foto, matanya yang tajam tiba-tiba melihat bahwa gaun Grace Lin sangat istimewa dan berteriak, "Nona Lin, gaun yang Anda kenakan hari ini sangat istimewa. Jika saya tidak salah ingat, sepertinya itu karya Sally, desainer asing, kan?" Grace Lin yang awalnya sudah meninggalkan panggung, berhenti ketika ditanya. Kemudian Sandy Zhao juga ikut berhenti dan menatap Grace Lin dengan curiga. Grace Lin tersenyum. "Kamu benar-benar banyak tentang pakaian. Ini memang benar karya desain Sally. Saya pernah melihat karya desain ini ketika berpartisipasi dalam kegiatan di luar negeri. Saya mendengar bahwa itu difoto oleh seorang misterius dengan harga mahal setelah dirilis. Setelah itu, tidak pernah dirilis lagi. Banyak orang menginginkannya. Tapi Nona Sally tidak pernah mendesain karya yang seperti ini lagi. Bagaimana Anda mendapatkan karya ini, Nona Lin? Apakah Anda yang mengambil gambar dengan harga mahal itu?" Grace Lin berkedip, dan tatapan matanya secara mantap jatuh pada Audrey Han yang ada di antara penonton. Audrey Han menggelengkan kepalanya sedikit. Grace Lin langsung paham dan berkata dengan senyum lembut, "Baiklah, coba kalian tebak." Awalnya, dia ingin menarik Audrey Han ke atas panggung, tetapi dia menghormati keinginan Audrey Han yang tidak mau. Grace Lin mengikuti keinginannya dan memberikan jawaban yang ambigu kepada publik tanpa menyangkal atau mengakui. Kemudian dia melambaikan tangannya, mengangkat gaunnya dan berjalan melingkar. "Oke, sampai di sini saja acara kita hari ini. Penggemar dan teman-teman media, sampai jumpa di lain kesempatan." Kemudian dia pergi ke belakang panggung dengan mengangkat gaunnya. Dan para reporter media yang melihat ini, dengan cepat bergegas keluar dari sana dengan kamera, siap menunggunya di belakang. Ketika Sandy Zhao melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Tetapi dia segera dihentikan oleh manajernya. "Jangan sampai kita difoto dan kedapatan di sini. Ayo pergi." Memangnya kenapa jika dia memakai rancangan desainer? Memangnya siapa Sally? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dan kenapa orang-orang ini heboh sekali? Aku terlalu malas untuk meladeni mereka." Kemudian dia berbalik dan pergi. Ketika dia melihat gaun di tubuhnya sendiri, Sandy Zhao tiba-tiba mengingat Audrey Han. Dan kemudian dia mengangkat bibirnya dan tersenyum bangga. Ketika dia menjadi nyonya muda dari Hans Corp, dia akan menginjak semua orang ini di bawah kakinya. Asteris. Audrey Han melihat bahwa acara sudah hampir selesai. Jadi dia berencana untuk bangkit berdiri dan pergi bersama Gita dan Talita. Siapa sangka, saat ia hendak berdiri, pergelangan tangannya digenggam, dan dia diseret kembali ke tempat duduknya. Dia menoleh, dan melihat Golden Ye yang memegang tangannya dan menatapnya dengan serius. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan!" Audrey Han memarahinya dengan kasar. Golden Ye menyipitkan matanya. "Raut wajahmu berubah begitu cepat." Talita dan Gita mengedip-ngedipkan mata melihat pemandangan ini.
dan kemudian duduk kembali seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Tampaknya banyak orang di sekitar yang mengalihkan pandangan ke arah mereka. Audrey Han merasa sedikit canggung dan ingin segera menghindari tatapan mata orang-orang itu. Dia berkata dengan pelan, "Cepat lepaskan tanganku. Banyak orang yang melihat. Ini adalah tempat konferensi pers. Apakah kamu ingin dikenali? Memangnya kenapa jika dikenali oleh mereka?" Golden Ye mengangkat alisnya dengan dalam. Selain itu, Golden Ye sangat menarik perhatian kemanapun dia pergi. Jadi untuk apa dia khawatir akan dikenali? Malah lebih baik jika dia dapat dikenali dan menjadi lebih populer. Tidak kenapa-napa. Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan berbisik. "Bisakah kamu melepaskanku terlebih dulu? Aku sudah mau pergi." "Oke." Golden Ye menatapnya seperti pria brengsek. "Jika kamu ingin aku lepaskan, tambahkan dulu WeChat-ku." Audrey Han tidak bisa berkata-kata. Dia pikir dia salah dengar. Dia menghentikannya hanya untuk berteman di WeChat dengannya. "Apa yang terjadi?" Audrey Han mengedip-ngedipkan mata. "Apa katamu? Kamu memblokirku sebelumnya." Suara Golden Ye saat mengatakannya terdengar sangat kesal. Dia terus mengingat masalah ini sampai sekarang. Dia berharap semoga Audrey Han bisa menambahkan WeChat-nya sebagai teman. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Setelah mengatakannya, Golden Ye mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi WeChat. "Audrey Han, setelah menambahkanmu sebagai teman, apa kamu akan melepaskanku?" Setelah bertanya, Audrey Han merasa otaknya sedikit konslet. Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Bisa jadi, Golden Ye mendesaknya. "Keluarkan ponselmu." Audrey Han tertegun sejenak dan kembali menatap Gita dan Talita. Talita berkedip dan berkata dengan polos, "Hanya menambahkan WeChat saja. Tidak akan rugi apapun. Tambahkan saja." Melihat ini, Gita juga mengangguk setuju. "Benar juga. Kalau begitu, Audrey cepat tambahkan WeChat-nya." Dua pengkhianat. Audrey Han memelototi mereka secara diam-diam dan akhirnya mengeluarkan ponselnya. Karena dia telah memblokir Golden Ye sebelumnya, dia harus masuk ke daftar orang-orang yang dia blokir di hadapan Golden Ye dan membuka blokirnya. "Sudah, kan? Kamu belum menambahkanku sebagai teman." Golden Ye segera mengirim verifikasi pertemanan. Kemudian tubuhnya yang tinggi membungkuk, dan harum tubuh maskulinnya tersebar dengan kuat. "Cepat terima." Ini terlihat seperti anak kecil yang menginginkan gula. Audrey Han tidak punya pilihan selain setuju dengan cepat. "Ini sudah, kan?" Melihat bahwa ponselnya akhirnya menunjukkan bahwa Anda telah menambahkan satu sama lain sebagai teman. Sudut bibir Golden Ye secara tidak sadar tersenyum tampan. Kemudian dia teringat sesuatu dan berkata dengan dingin, "Jangan hapus aku setelah kamu kembali." Audrey Han menjawab, "Kamu." Dia baru saja ingin mengatakan bagaimana dia bisa tahu. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak perlu dan hanya mengangguk. "Oke, aku tidak akan menghapusmu. Bisakah kami pergi sekarang?" Golden Ye menyingkir dengan puas. Audrey Han merasa lega dan bangkit berdiri untuk pergi. Akibatnya, ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa hak sepatunya patah. Dia melakukan diskusi sengit dengannya dan sampai melupakan masalah itu. "Ah, Audrey, hak sepatumu patah. Bagaimana ini?" Gita berseru. Audrey Han duduk lagi, dan kemudian melihat hak sepatunya dengan sedikit kesal. Dia hanya melepas kedua sepatunya, dan kemudian membawanya di tangannya. Kakinya yang putih dan lembut menginjak lantai yang dingin dan berbisik, "Ayo keluar dulu." Di satu sisi Golden Ye melihat pemandangan ini dan merasa bahwa kaki seputih salju itu sangat mempesona. Dia menyipitkan matanya berbahaya. Detik berikutnya,
Pria jangkung itu tiba-tiba bangkit dan menggendong Audrey Han yang bertelanjang kaki. Bersambung.